for a higher cruise. Get around that weather. Good idea? What? Okay, level. Level! I'm trying. Level! Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah tragedi yang mengguncang dunia penerbangan, yaitu jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Pada tanggal 28 Desember 2014, pesawat Airbus A320 yang dioperasikan oleh maskapai AirAsia mengalami kecelakaan tragis dalam perjalanan dari Surabaya, Indonesia, menuju Singapura. Pesawat ini mengangkut 162 penumpang dan awak kabin. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kronologi peristiwa tersebut. Kita akan melihat bagaimana pesawat AirAsia KZ8501 menghilang dari radar dan proses pencarian dan penyelamatan yang dilakukan oleh tim penyelamat dari berbagai negara. Selain itu, kita juga akan membahas penyebab jatuhnya pesawat ini. Apa yang menyebabkan tragedi ini terjadi? Apa peran cuaca buruk dalam kecelakaan ini? Dan apa langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Selama video ini, kita juga akan memberikan penghormatan kepada para korban dan keluarga mereka yang terkena dampak langsung dari tragedi ini. Kami berharap agar peristiwa ini dapat mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dalam penerbangan dan pentingnya terus meningkatkan standar keamanan. Jadi, jangan lewatkan video ini karena kita akan membahas secara mendalam tentang tragedi jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar dunia penerbangan. Terima kasih sudah menonton, dan marilah kita memulai perjalanan kita untuk memahami dan menghormati para korban serta belajar dari peristiwa tragis ini. 28 Desember 2014. Pukul 5.35 WIB, pesawat Airbus A320 dengan nomor penerbangan KZ8501 lepas landas dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya, Indonesia, menuju Singapura. Pukul 6.12 WIB, pesawat mencapai ketinggian penerbangan 32.000 kaki dan berada di atas Laut Jawa. Pukul 6.17 WIB, pesawat menghadapi kondisi cuaca buruk dan awak pesawat meminta izin untuk mengubah rute dan ketinggian penerbangan untuk menghindari badai. Pukul 6.24 WIB, kontak dengan pesawat hilang dari radar pemandu lalu lintas udara. Pesawat dilaporkan hilang kontak sekitar 42 menit setelah lepas landas. Tim pencarian dan penyelamatan diberangkatkan untuk mencari pesawat dan penumpangnya. Operasi pencarian melibatkan negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, dan Amerika Serikat. 30 Desember 2014, puing-puing pesawat dan beberapa jasad ditemukan mengapung di Laut Jawa, sekitar 160 km sebelah barat dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Indonesia. Operasi penyelamatan dilakukan untuk mengevakuasi korban dan mengangkat puing-puing pesawat dari dasar laut. Tim penyelamat berhasil mengidentifikasi dan mengeluarkan beberapa korban dari lautan. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan penyebab kecelakaan. Hasil awal menyebutkan faktor cuaca buruk dan ice formation pada mesin sebagai faktor yang mempengaruhi jatuhnya pesawat. 20 Januari 2015, Badan Keselamatan Transportasi Indonesia, KNKT, merilis laporan penyelidikan awal yang menyimpulkan bahwa pesawat AirAsia KZ8501 menghadapi situasi cuaca ekstrim dan pilot tidak dapat mengatasi situasi tersebut. Pada bulan Agustus 2015, KNKT merilis laporan akhir yang menyebutkan bahwa kegagalan dari sistem perawatan pesawat dan ketidakpatuhan dalam prosedur penerbangan merupakan faktor utama dalam kecelakaan ini. Beliau melihat ada objek yang tidak lazim berada di atas permukaan laut, sehingga beliau meminta kita untuk Benda yang mana itu? lempengan besi, kemudian Yang panjang itu? kepingan-kepingan seperti pecahan logam, ada juga seperti benda-benda kotak. Apa yang disampaikan pada saat itu oleh Marsda Agus? Beliau hanya minta kita turun mendekat ke objek tersebut. Turun sampai seberapa dekat itu? 500 feet, 500 kaki dari permukaan laut. 150 meter kurang lebih ya? Lebih kurang. Itu cukup rendah ya? Di tengah cuaca yang mungkin buruk waktu itu? Betul. Goyang-goyang sempat pesawatnya dong?
Kebetulan di atas laut itu tidak terlalu banyak awan, jadi kita masih bisa mengendalikan dengan aman. Dalam posisi rem door atau pintu belakang dibuka atau lewat Sebelumnya jendela? kita hanya melihat lewat jendela depan, jendela kokpit. Tetapi setelah kita meyakinkan bahwa objek tersebut memang diyakini bagian dari yang kita cari, pesawat AirAsia, baru kita memutuskan untuk membuka rem door agar bisa lebih leluasa melihat. Setelah dibuka rem door, kemudian diambil gambar atau apa yang dilakukan waktu itu? Rekan-rekan wartawan yang di dalam pesawat ada ada sekitar wartawan waktu itu ya? 18 orang dari berbagai media. Jadi mereka yang turut membantu menggunakan kamera yang mereka bawa sendiri. Oke. Apa yang menjadi keyakinan pertama kali bahwa iya, itu adalah bagian dari pesawat AirAsia QZ8501? Menurut saya itu adalah insting seorang panglima yang mungkin sudah memiliki pengalaman banyak. Karena kita sendiri pada saat itu full konsentrasi untuk menerbangkan pesawat, sehingga beliau yang memang berada di kokpit lebih bisa konsentrasi untuk melihat apa-apa objek yang ada di sekitar perairan tersebut. Setelah itu kemudian kembali ke base. Setelah kita meyakinkan bahwa memang objek tersebut adalah sesuatu yang berasal dari pesawat AirAsia, kita kembali ke base sesuai perintah dari Panglima untuk melanjutkan pencarian dengan pesawat helikopter. Siapa kemudian yang melakukan pencarian setelah itu? Dari helikopter Basarnas, rekan-rekan Angkatan Laut yang sudah standby, dan juga Angkatan Udara, ada Kapten Chandra, Kapten Tatak, kemudian ada beberapa rekan-rekan yang lain. Ini kalau kita lihat kan 3 hari baru ketemu di hari ketiga. Hari-hari sebelumnya tidak sempat menyambangi daerah itu. Begini Mas Men, kebetulan saya ikut terlibat dalam penerbangan pencarian ini selama 3 hari berturut-turut. Jadi pada hari pertama kami sudah terbang, kemudian hari kedua, dan kami sengaja ketika hari pertama lokasinya sedikit berbeda karena waktu itu dari hasil koordinat yang disampaikan oleh Basarnas, kami mencari di sebelah utara dari Pulau Bangka Belitung. Jadi lebih ke area yang berbeda, kemudian pergerakan arus laut sangat-sangat setiap detik per detik sangat berubah-ubah. Jadi areanya memang berbeda, dan kemungkinan pecahan tersebut kemungkinan menurut kami bahwa pesawat yang ketika tenggelam tidak serta-merta dia langsung mengambang. Kemungkinan mungkin masih di dalam baru mengambang. Dan pencarian yang ketiga ini lebih, padahal terus terang kami sudah melewati, cuman kami dengan area yang sangat luas, karena kami diberikan area yang sangat luas dengan pertama kali kami bergerak, mungkin area yang kami cover, kami melakukan metode yang bisa berapa pesawat waktu itu? Waktu itu waktu hari pertama masih 1 pesawat. Hari kedua kami tambah, kemudian hari yang khusus hari ketiga ini kami cukup banyak mengarahkan banyak pesawat, dan di area itu kami lebih fokus. Jadi tentunya berbeda dengan jumlah pesawat dengan area pencarian demikian luas. Saudara, Komite Nasional Kecelakaan Transportasi atau KNKT ini mengungkap hasil investigasi kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang jatuh di Selat Karimata, Kalimantan Tengah pada Desember tahun lalu. Dan selama hampir 1 tahun, KNKT ini melakukan investigasi dan analisis kotak hitam pesawat. Dari hasil investigasi, KNKT menyatakan penyebab kecelakaan pesawat bukan merupakan faktor cuaca buruk, melainkan sejumlah kerusakan pada sistem kendali pesawat. Analisis KNKT menghasilkan 4 kesimpulan penyebab kecelakaan. Pertama, ada retak solder antara channel A dan B yang mengakibatkan kegagalan sistem elektronik di RTLU. Kedua, sistem perawatan pesawat yang dimiliki AirAsia ini tidak mampu menganalisis keretakan berulang yang terjadi di pesawat. Dan ketiga, pilot sudah melakukan prosedur saat terjadi 3 kerusakan, tapi gagal mengatasi kerusakan keempat sehingga terputusnya arus listrik mengakibatkan sistem autopilot tidak berfungsi dan pesawat terguling hingga 54 derajat. Dan keempat, kondisi pesawat keluar dari batasan sehingga pilot sudah tidak mampu lagi mengatasinya. Sehingga sistem perawatan yang ada saat itu tidak berhasil mendeteksi adanya kerusakan-kerusakan yang berulang dan muncul dengan interval yang lebih sering.
Dari grafik ini terlihat bahwa Januari terjadi 1 kali, Februari 1 kali sampai dengan September. Namun kemudian di bulan Oktober terjadi 2 kali, di bulan November 5 kali, dan di bulan Desember terjadi 9 kali kerusakan terhadap radar travel limiter unit. Namun demikian ternyata kerusakan yang sama masih terjadi 4 kali dalam penerbangan 8501 ini. Altitude! I see it! Radio for a higher cruise. Get around that weather. Good idea. Okay, level. Level! I'm trying! Level!